Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada? Beragam informasi yang cerdas dan mencerahkan akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Bersama saya Adina Nurrohma, inilah berita dan analisa akhir pekan selengkapnya untuk Anda. Mengawali berita pertama pemirsa, Presiden Joko Widodo mengumumkan harga baru bakar minyak seperti premium dan solar. Bahkan harga LPG dan semen pun ikut turun. Pengumuman itu dilakukan di halaman Komplek Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Pengumuman turunnya harga bahan bakar minyak atau BBM jenis premium dan solar serta LPG dan semen resmi diumumkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. Harga baru itu dimulai pada hari Minggu 18 Januari 2015 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tak seperti pengumuman penurunan harga BBM sebelumnya, pada tanggal 31 Desember 2014 lalu, pengumuman tersebut hanya disampaikan sejumlah menteri tanpa kehadiran Presiden Jokowi dan bertempat di kantor Menko Perekonomian. Namun kali ini pengumuman penurunan harga BBM tersebut disampaikan langsung Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri di halaman Istana Negara. Presiden Jokowi mengumumkan harga BBM jenis premium turun sebesar Rp1.000 menjadi Rp6.600. Sedangkan harga solar mengalami penurunan sebesar Rp850 menjadi Rp6.400. Sementara harga LPG 12 kg turun dari Rp134.700 menjadi Rp129.000 per tabung. Kemudian harga semen produksi Grup Semen Indonesia turun Rp3.000 per saknya. Harga BBM baik premium maupun solar, kemudian penurunan harga LPG, dan yang ketiga penurunan harga semen. Yang pertama, mulai nanti ini Minggu malam jam 24 tengah malam atau Senin jam 00, harga premium turun menjadi Rp6.600 per liter. Harga solar turun menjadi Rp6.400. Dan yang kedua, LPG 12 kilo turun menjadi Rp129.000. Dan yang ketiga, ini dari Menteri BUMN, semen yang diproduksi oleh BUMN kita turun Rp3.000 per sak. Informasi ini perlu kita sampaikan agar seluruh menteri, gubernur, bupati, wali kota juga ikut mendorong harga-harga agar juga bisa turun sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat. Saya kira tiga hal itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini, dan nanti untuk hal yang berkaitan dengan teknis lebih rinci nanti silahkan tanya ke Bu Menteri atau Pak Menteri, Pak Menko. Usai mengumumkan perubahan harga komoditas ini, Jokowi menegaskan pengumuman ini perlu disampaikan agar seluruh menteri, gubernur, bupati, dan wali kota ikut mendorong harga-harga agar juga bisa turun sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat. Perlu diketahui, pengumuman ini merupakan kali pertama seorang presiden mengumumkan harga 3 komoditas sekaligus. Biasanya presiden hanya memberi pengumuman terkait harga BBM. Dedi Muhsoni memberitakan dari Jakarta.
Pemirsa, dalam mengelola energi nasional, Sudirman Said menggandeng organisasi Muhammadiyah sebagai stakeholder masyarakat yang dinilai memiliki pemikiran yang cendekiawan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menyambangi Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat. Kunjungan tersebut untuk bertukar pikiran membahas energi Indonesia yang perlu ditata kembali seperti Pertamina dan Petral. Selain itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Samsudin juga memaparkan kegiatan Muhammadiyah yang mengikuti perkembangan ekonomi, sosial, dan politik Indonesia. Seperti diadakannya diskusi mengenai strategi kebangsaan keumatan. Undang-undang migas juga dibahas di dalamnya. Perlu berdialog, bersilaturahmi dengan seluruh stakeholders masyarakat. Jadi pimpinan ormas besar seperti Pak Din, Muhammadiyah ini stakeholders yang umatnya banyak, kemudian banyak diantaranya para pemikir. Jadi saya kira baik kalau kita bertukar pikiran, mendengar masukan dari beliau-beliau. Dalam meningkatkan kualitas energi pemerintah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengaku perlu meminta dukungan dan tukar pikiran dengan berbagai stakeholder masyarakat lainnya seperti organisasi-organisasi reguler. Rizky Nurul Ilmi, Rizwan Emdin memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, terorisme di Paris yang mengakibatkan korban jiwa dan mengancam keberlangsungan komunitas Islam di Paris, serta banyaknya karikatur Nabi Muhammad yang bermunculan di media internasional mendapatkan perhatian dari Din Samsudin. Dan berikut himbauan Din Samsudin terkait persoalan tersebut. Aksi terorisme berupa penembakan dan penyanderaan di kantor majalah Charlie Hebdo Paris, Prancis yang menelan korban hingga belasan orang dinilai sangat menjatuhkan citra Islam. Belum lagi penyebaran karikatur Nabi Muhammad di Paris yang membuat umat muslim geram dan menyesalkan kejadian ini. Untuk itu, Din Samsudin selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah menghimbau semua umat bahwa apapun alasannya kekerasan terhadap agama lain tidak bisa dibenarkan. Din Samsudin juga mengatakan tidak boleh menggunakan kekerasan untuk memprotes kebebasan berekspresi. Seperti yang dilakukan kartunis yang membuat karikatur Nabi Muhammad SAW. Berbagai penghinaan, pelecehan terhadap agama lain, terhadap simbol-simbol agama lain seperti lewat kartun, film, atau apapun bentuknya. Karena itu adalah juga bentuk kekerasan. Kekerasan seperti itu juga tidak bisa ditoleransi. Kita imbau pertama pada umat Islam secara keseluruhan untuk tidak mengambil cara kekerasan di dalam memperjuangkan agama. Din Samsudin juga menegaskan umat Islam untuk menahan diri dari segala bentuk pelecehan Islam di berbagai negara. Karena hinaan itu tidak akan pernah mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad SAW dan Islam. Arina Nurrohmah, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, prestasi membanggakan ditorehkan oleh putra-putri Muhammadiyah di kancah internasional melalui seni bela diri Tapak Suci Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, dan berikut liputannya. Tapak Suci di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya sudah berdiri hampir 20 tahun. Sejak namanya masih Stikes Tasikmalaya, selama itu pula kader-kader seni bela diri terus dilakukan. Alhasil, Tapak Suci Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya memiliki prestasi yang sangat gemilang. Para mahasiswa ini dididik untuk bisa fokus pada pengembangan seni bela diri tanpa mengganggu proses belajar. Pelatihan juga terus dilakukan hingga bisa meraih beberapa prestasi baik nasional maupun internasional. Seperti Yeni Hendriani, satu dari anggota Tapak Suci yang akan mewakili Indonesia dalam kompetisi bela diri di Belgia. Saat dirinya diberi kesempatan menampilkan keahliannya, Yeni tampil begitu memukau. Perpaduan teknik bela diri dan seni tari berhasil dikolaborasikan, hingga membuat decak kagum semua yang hadir dalam acara peresmian Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Saat ditanya oleh tim TVMU mengenai persiapannya menjelang pertandingan, Yeni menjelaskan bahwa dirinya terus melakukan latihan fisik. Dirinya bergabung di Tapak Suci sejak masih SD dan terus belajar hingga menguasai semua teknik bela diri. Latihan rutin, kemudian latihan fisik misalkan lari, terus hafalan gitu, kayak gitu aja. Ya, tapi rutin sehari misalkan 1 kali. Yang pertama saya suka seni gitu, suka seni. Jadi
Kemudian diberitahu ada Tapak Suci, saya tertarik ya dalam mendalami terus ke sini. Ikut Tapak Suci udah berapa tahun? Untuk Tapak Suci dari SD. Yeni juga menjelaskan dirinya begitu bahagia saat ditunjuk untuk mewakili Indonesia mengikuti kompetisi seni bela diri di Belgia dan berharap bisa membawa kemenangan untuk Indonesia dengan membawa gelar juara. Arina Nurrohmah, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam berita dan analisa akhir pekan. Pemirsa, Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas yang digelar di Gedung Auditorium Rumah Sakit Islam Jakarta, Cempaka Putih. Menjelang perhelatan Muktamar Persyarikatan Muhammadiyah yang akan digelar pada Agustus mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan, sejumlah elemen majelis dan lembaga persyarikatan tengah mempersiapkan sejumlah rekomendasi untuk kepemimpinan Muhammadiyah dalam 5 tahun mendatang. Rekomendasi tersebut ditelurkan melalui proses rapat konsolidasi nasional oleh sejumlah lembaga dan majelis di persyarikatan. Kali ini mempersiapkan diri untuk menghadapi perhelatan Muktamar dan menjawab tantangan pemerintahan Republik Indonesia khususnya di bidang pelayanan kesehatan masyarakat. Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar rapat koordinasi nasional atau Rakornas selama 2 hari yang digelar di Auditorium Rumah Sakit Islam Jakarta, Cempaka Putih pada 15 dan 16 Januari dengan mengangkat tema peneguhan dan peningkatan sinergi antara MPKU dengan amal usaha bidang kesehatan Pramuktamar Muhammadiyah 2015. Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional MPKU ini diikuti oleh seluruh pimpinan wilayah MPKU, Rumah Sakit Pendidikan, Fakultas Kedokteran Perguruan Tinggi Muhammadiyah atau PTM, serta Majelis Kesehatan Aisyah. Selain itu, sejumlah perwakilan dari organisasi otonom dan majelis serta lembaga pimpinan Pusat Muhammadiyah turut meramaikan kegiatan tersebut. Dan Profesor Dr. Syafiq Mukni hadir mewakili pimpinan Pusat Muhammadiyah yang secara resmi membuka kegiatan tersebut. Dan mewakili pemerintahan Dr. Lili Sulistiowati selaku Kepala Dinas Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan hadir memberikan pidato sambutan. Dalam wawancaranya, Ketua Majelis Pembina Kesehatan Umum Dr. Lukman Ali Husin menyampaikan bahwa Rakornas kali ini adalah untuk mengkonsolidasikan sejumlah pimpinan wilayah di tanah air dan membangun sinergi antar amal usaha di bidang kesehatan, khususnya rumah sakit, Fakultas Kedokteran PTM, dan mengaplikasikan rumah sakit pendidikan di setiap amal usaha persyarikatan. Jadi nanti yang utamanya sekarang yang menjadi program kita adalah untuk melaksanakan sinergi antara Fakultas Kedokteran, rumah sakit, ya, untuk mewujudkan rumah sakit pendidikan, perusahaan pendidikan utama. Nah, oleh karena itu pada saat ini kita mengumpulkan, mengkoordinasikan dekan-dekan fakultas, pimpinan fakultas, kemudian rumah sakit pendidikan, serta MPKU wilayah yang berkaitan dengan terutama yang ada amal usaha rumah sakit dan fakultas kedokteran tersebut. Upaya membangun sinergi antar amal usaha bidang kesehatan persyarikatan yang menjadi fokus dalam Rakornas ini untuk mewujudkan rumah sakit pendidikan merupakan bentuk aplikasi dari instruksi dari pemerintah agar setiap fakultas kedokteran memiliki rumah sakit pendidikan. Iksan Marsa, Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Masih dengan berita yang sama pemirsa, dalam pembukaan Rakornas Majelis Pembina Kesehatan Umum, Kamis 15 Januari kemarin, Muhammadiyah Tobacco Control Center atau MTCC mendeklarasikan kerangka kerja Muhammadiyah dalam pengendalian produk tembakau, yakni dengan mengangkat tajuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan kuat dengan mengendalikan konsumsi produksi tembakau. Prosesi pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Majelis Pembinaan Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang dibuka pada Kamis kemarin juga diikuti oleh launching dan deklarasi kerangka kerja Muhammadiyah dalam pengendalian produk tembakau.
Deklarasi ini digagas oleh Muhammadiyah Tobacco Control Center yang merupakan pusat pengendalian tembakau milik persyarikatan yang diketuai langsung oleh Wakil Ketua MPK Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Edwin Santosa. Deklarasi ini diikuti oleh seluruh perwakilan lembaga dan majelis serta organisasi otonom Muhammadiyah yang dalam deklarasinya dengan tegas menyatakan komitmennya untuk mewujudkan Muhammadiyah yang bebas asap rokok mulai dari tingkat individu, organisasi, dan masyarakat. Dalam pengendalian produk tembakau, sebagai acuan, dalam rangka program pengendalian tembakau di lingkungan majelis, lembaga, dan ortum perserikatan Muhammadiyah. Dr. Erwin Santosa selaku Ketua Muhammadiyah Tobacco Control Center menyebutkan bahwa deklarasi yang disampaikan tersebut akan menjadi salah satu rekomendasi yang akan diajukan Majelis Pembinaan Kesehatan Umum dalam forum muktamar pada Agustus mendatang. Jadi rekomendasi, biasanya kalau di muktamar kan bobotnya lebih kuat ya. Dan di sana nanti kan mesti ketemu dengan para pemimpin-pemimpin negeri. Nah, barangkali Ketua PP Muhammadiyah yang bicara gitu loh. Dan itu saya kira akan insya Allah cukup berpengaruh dalam situasi yang seperti sekarang ini. Kadang-kadang kita tidak tahu atau ikut angin kemana kan, kadang-kadang pemerintah sekarang ini kadang-kadang masih gonjang-ganjing ya, mau ikut kemana gitu. Saya kira insya Allah nanti jadi rekomendasi di muktamar. Dr. Erwin juga menambahkan bahwa kerangka kerja yang telah dideklarasikan oleh seluruh perwakilan lembaga dan majelis serta ortom persyarikatan Muhammadiyah ini akan juga disampaikan kepada seluruh pimpinan wilayah Muhammadiyah di tanah air yang tentunya akan mensosialisasikan komitmen persyarikatan terkait pengendalian tembakau di Indonesia. Iksan Marsha, Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, curah hujan yang masih tinggi di gugusan Bukit Barisan membuat beberapa daerah di Sumatera Utara dan Aceh terancam banjir dan tanah longsor. Puncak musim hujan diperkirakan berlangsung Januari hingga Februari ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyatakan kurun dari 2 hari ini tercatat 16 daerah terendam banjir. Beberapa kawasan yang saat ini terendam akibat curah hujan yang tinggi itu Kabupaten Langkat, Labuhan Batu, Tebing Tinggi, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan Aceh Tamian Aceh Timur, Provinsi Aceh. Banjir juga terjadi di Kabupaten Malinau, Kudus, Tegal, Demak, Rokan Hilir, Pandeglang, Semarang, Kupang, Jayapura, dan Situbondo. Salah satu kawasan yang memiliki ancaman tanah longsor adalah Kabupaten Aceh Tengah. Hujan yang berlangsung di dataran tinggi Gayo itu mengakibatkan beberapa ruas jalan tertimbun tanah. Reporter TVMU Saiful Hadi yang berada di Aceh pada awal Januari lalu mencatat terjadinya kenaikan debit Danau Lut Tawar dan Sungai Pesangan. Sungai Pesangan mengalir ke Selat Malaka melintasi kawasan Aceh Utara. Curah hujan yang tinggi juga terjadi di Kabupaten Aceh Besar, Aceh Barat, dan Aceh Selatan. Beberapa kawasan di Aceh Besar mengalami banjir yang parah hingga merusak lahan pertanian, seperti di kawasan Pagar Air, Kabupaten Aceh Besar. Di Sumatera Utara terjadi banjir yang cukup parah di Kota Tebing Tinggi. Banjir merendam sekitar 700 rumah di Kecamatan Padang Hulu, Tebing Tinggi Kota, dan Rambutan. Tinggi banjir antara 20 hingga 150 cm. Banjir juga terjadi di Kabupaten Langkat yang mengakibatkan hancurnya satu jembatan yang mengisolasi 4 desa di kabupaten itu. Sampai Rabu sore, kawasan Bukit Barisan masih turun hujan deras. Saiful Hadi memberitakan dari Aceh. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam berita dan analisa akhir pekan. Pemirsa, jika Anda datang ke Kota Lamongan, jangan lupa singgah ke Wisata Bahari Lamongan atau sering disebut WBL. Seperti apa keasikan salah satu wisata maritim di pesisir utara Jawa ini? Berikut liputannya.
Liputan dari Lamongan tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Arina Nurrohma beserta kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dari hadapan Anda. Salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan.